Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin, peserta PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, akan melakukan uji kinerja yaitu video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu pada materi pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Iya, Mak. Ikraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau sehat luar biasa berarti siap mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran agar lebih bermakna, lebih berkah dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum lanjut saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Oke, Atifa Najla lomba. Amira Aulia Azaria debat. Oke, Bilbina Claudia Baik, agar pembelajaran kali ini lebih bersemangat, saya ingin dari kalian untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, untuk teman kita Isra dan juga Nur, silahkan memimpin ice breakingnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran agar lebih semangat, mari kita melakukan tepuk wow. Jadi contohnya gini, 1, 2, 3. Tepuk wow. W O W wow. Jadi bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk wow. W O W wow. Oke, dari saya dan Isra. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Isra dan juga Mbak Nuril ya. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Oke ya. Baik, anak-anak, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua yaitu mempresentasikan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Itu ya. Baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, materi kita adalah pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam bukanlah sekedar ikatan legal antara dua individu, melainkan sebuah perjanjian suci yang memiliki tujuan mulia dan diatur oleh sejumlah ketentuan yang sangat rinci. Ketentuan itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, kebahagiaan rumah tangga, serta membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, pembahasannya nanti yang kita bahas adalah pernikahan dalam Islam. Tetapi karena hari ini nanti pembahasannya adalah saya menggunakan model problem based learning, maka kalian akan saya minta untuk menyelesaikan masalah.
yang kita bahas hari ini nanti adalah tentang pernikahan dini. Akan saya sajikan masalah terlebih dahulu. Ini, coba itu liputan 6 yang pertama ya. Banyak anak di Garut menikah di usia dini. Bagaimana solusinya? Saat ini rata-rata angka perceraian di Jawa Barat mencapai 85 sampai 90 ribu kasus per tahun. Dengan salah satunya penyebabnya dominan perkawinan anak. Ya, terus di Radar Kudus ada ekonomi dan pernikahan dini jadi penyebab utama perceraian di Kudus. Ya, terus ada dari Dinas Kominfo Jawa Timur, jumlah janda usia sekolah masih tinggi. Nah, bayangkan. Terus saya lanjutkan. Nah, ini di Radar Banten, banyak pasangan calon pengantin di Pandeglang ajukan nikah dini. Alasannya negara hamil duluan dan takut zina. Tapi di sisi lain ini juga ada berita dari Ibu KAS ya, yang nikah muda dengan Gus Z. Ya, ibunya memberikan pembelaan bahwa dia sudah konsultasi dari segi hukum dan agama. Maka nanti berdasarkan masalah ini nanti akan kita bahas bagaimana hukum pernikahan dini. Nah, sebelum itu saya akan tanya. Oke. Jadi pertanyaan ini adalah jawab aja seadanya, kira-kira kamu mengetahui itu apa tidak, atau yang kamu ketahui selama ini apa? Coba Kinan, ya. Apa yang kamu ketahui tentang pernikahan dini? Pernikahan antara anak yang umurnya masih belum di umur yang umum buat menikah. Oh iya, coba sampean, bagaimana pandanganmu tentang isu ini? Pasti ada dampak positif dan negatifnya. Oke, coba dari kelompok ini, coba pendapatmu tentang pernikahan dini. Pendapat saya itu sebaiknya jangan dulu dilakukan karena pasti banyak resiko yang bakal terjadi. Oke, sekarang ke sini. Oke, apa pengertian pernikahan dini? Pernikahan dilakukan di bawah umur, terutama yang di bawah 20 tahun. Oh iya. Kalau pendapatmu isu ini gimana? Memiliki sisi negatif dan positifnya. Oh iya, coba yang terakhir ini dari sini. Coba, apa yang kamu ketahui tentang pernikahan ini? Pernikahan pada anak yang belum cukup umur. Iya, coba pendapatmu isu ini bagaimana? Lebih baik jangan dilakukan terlebih dahulu. Oh iya, coba tepuk tangan untuk teman-teman kita ya. Nah, itu tadi pendapat dan pengertian daripada temanmu tentang pernikahan dini. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas tentang pernikahan dini, alangkah baiknya kita lihat video ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang berbahagia, pernikahan sebuah momen sakral yang penuh cinta dan harapan. Namun menikah di usia muda, apakah pilihan yang tepat? Mari kita bahas bersama. Pernikahan dini membawa konsekuensi yang kompleks bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Secara fisik, tubuh remaja belum siap untuk kehamilan dan persalinan. Secara psikologis, mereka belum matang untuk menghadapi tanggung jawab sebagai orang tua. Pendidikan yang terputus, peluang kerja yang terbatas, dan resiko kesehatan mental yang tinggi adalah beberapa dampak yang sering terjadi.
ada di tanganmu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan yang akan mengubah hidupmu selamanya. Nikmati masa muda, raih pendidikan setinggi-tingginya, dan bangun masa depan yang cerah. Dari video tadi, mari sebarkan informasi ini kepada teman-teman dan keluarga. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi sedikit tentang video pemaparan pernikahan dini. Jadi di pernikahan dini ini ada ulama yang mengatakan boleh dan ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Termasuk juga daripada MUI mengatakan boleh selama dia sudah balik dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, untuk itu maka pembahasannya nanti bagaimana pendapat kalian terkait pernikahan dini. Nah, nanti yang kalian bahas, kalian diskusikan dan nanti kalian presentasikan adalah tentang bagaimana pendapat kalian terkait pernikahan dini. Jadi itu ya. Nah, sebelum itu maka saya akan membagi ke beberapa kelompok terlebih dahulu. Nah, karena ini sudah duduknya sudah rapi, maka ini nanti kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, setelah ini akan saya bagi LKPD-nya. Oke, coba ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Oke, anak-anak, sebelum ke diskusi, perhatikan. Aspek utama yang perlu dibahas yaitu definisi dan hukum pernikahan dalam Islam. Syarat dan rukun pernikahan menurut Islam. Kemudian dampak pernikahan dini dari sisi psikologi, sosial, dan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah perspektif Islam terhadap pernikahan dini dengan rujukan ayat Al-Quran, hadis, dan artikel jurnal. Baik, karena di depan kalian sudah ada tablet, maka materinya sudah saya sajikan dalam bentuk online. Nah, mana ini? Silakan dibuka untuk s.id ppg PAI. Sudah? S-nya kebanyakan ini. Sudah ketemu? Ya, coba diklik bahan ajar. Nah, ini klik bahan ajarnya di s.id ppg PAI B2 2024. Oke, jika sudah ketemu silakan pelajari terlebih dahulu, kemudian kerjakan LKPD-nya.
Oke, apakah ada kesulitan? Sebenarnya tidak. Iya, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit yang mana? Yang konsekuensi positif. Oh, konsekuensi positif. Karena Iya. mungkin lebih sedikit. Oh, daripada? Yang negatif. Oh, yang negatif. Iya, iya, iya. Nah, dari materi yang di dalam sudah saya siapkan dengan banyak sekali. Jadi bisa dipelajari. Ada artikel, ada juga buku, dan ada juga tentang materi pelajaran di situ. Ya, silakan dikerjakan. Nah, nanti presentasi ya. Oke, coba untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan? Oh, mboten, mudah-mudah ya. Iya, barangkali ada yang belum kejawab? Oh iya, dikit lagi. Ya, cepat-cepat karena setelah ini nanti presentasi ya. Oke, baik. Nah, ini kelompok 1 ya. Baik. Kelompok 1 ini coba udah mengerjakan sampai nomor berapa? Sampai baru nomor 4. Oh, baru nomor 4. Iya. Yang paling sulit nomor berapa? Nomor 2. Ya, nomor 2 tentang apa itu? Hukum pernikahan dini. Itu ada sunnah, wajib, makruh, mubah, haram. Itu hukum nikah. Ya. Jadi asalnya sunnah. Oke ya. Baik, ini kelompok 4. Coba, kelompok 4 sudah selesai apa belum? Oh iya. Kalau sudah selesai, berarti setelah ini langsung presentasi ya. Oke, dari sekian soal ini yang paling sulit yang mana, Mbak? Mboten. Oh, mboten ada yang sulit. Oh iya. Anak-anak, apakah sudah selesai semua? Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan yaitu sesi presentasi. Silakan untuk kelompok 4 presentasi maju ke depan. Coba beri aplaus kepada teman kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami LKPD tentang pernikahan dini. Jadi di sini tuh ada pertanyaan yang pertama, apa saja syarat sahnya pernikahan dalam Islam? Yang pertama, ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali bagi mempelai perempuan, adanya 2 orang saksi, ijab dan qabul, tidak adanya halangan syar'i. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum pernikahan dini? Nah, dalam hukum pernikahan dini itu ada yang pertama, dalam Islam diperbolehkan selama syarat-syarat sah terpenuhi. Dalam hukum negara terdapat usia minimum untuk menikah dan terdapat pada Undang-Undang Perkawinan 16 tahun 2019 yang berisikan usia minimum bagi laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Dan soal yang ketiga, berapa batasan usia ideal untuk menikah menurut syariat dan pandangan medis? Menurut syariat tidak ada batasan usia ideal secara spesifik, tetapi syaratnya adalah pasangan harus sudah balik dan mampu menjalankan tanggung jawab pernikahan. Dalam pandangan medis, usia ideal wanita 21 sampai 25 tahun, sedangkan usia ideal laki-laki 25 sampai 30 tahun. Pertanyaan yang keempat yakni apa konsekuensi pernikahan dini dalam kehidupan nyata? Konsekuensi yang positif yakni menghindari zina dan menjaga kehormatan serta membentuk keluarga di usia muda. Yang kedua ada konsekuensi negatif.
Konsekuensi negatifnya yang pertama dari segi kesehatan, resiko komplikasi kehamilan, termasuk preeklamsia, anemia, dan kelahiran secara prematur. Yang kedua dari sisi psikologis, ketidakmatangan emosional yang dapat memicu konflik rumah tangga. Kemudian ada dari ekonomi, kurangnya stabilitas keuangan. Yang terakhir yaitu dari pendidikan, pernikahan dini terpaksa untuk memutuskan pendidikan. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada masukan atau pertanyaan dari kelompok yang lain. Nah, oke. Silahkan. Coba kelompok 1. Silakan bertanya. Menurut kalian, apa dampak positif dari pernikahan dini? Terus, satu aja? Iya. Pak. Dari kelompok 2, silakan bertanya. Bagaimana pandangan kamu tentang pernikahan dini dalam konteks budaya dan agama? Oke, coba dari kelompok 3, silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oh ini. Di yang nomor 1 tadi kan ada syarat sah pernikahan. Salah satunya itu tidak adanya halangan syar'i. Halangan syar'i yang dimaksud di sini itu apa aja ya? Oke, baik. Itu tadi ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Silakan dijawab ya. Ya, jadi pertanyaan dari kelompok 1 yakni bagaimana konsekuensi positif dari pernikahan dini. Jadi konsekuensi positif yang pertama yakni dapat menghindari zina dan menjaga kehormatan serta membentuk keluarga di usia muda dan menghindari fitnah yang terjadi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana pandangan dari segi budaya dan agama? Dari segi budaya, menurut saya itu zaman sekarang ini masih terdapat banyaknya pernikahan dini di usia muda, terutama di daerah-daerah yang terpencil seperti yang ada di pedalaman. Itu masih banyak sekarang yang anak-anaknya tuh dinikahkan karena mungkin takut tidak memiliki jodoh, bisa jadi juga karena untuk meneruskan warisan atau orang tuanya ingin cepat-cepat memiliki keturunan. Dan menurut saya itu sangat-sangat tidak setuju sih, karena itu memiliki resiko dan dampak positif yang dampak negatif yang lebih banyak daripada dampak positifnya. Sedangkan menurut pandangan agama, ya ini beberapa ulama menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini. Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, contoh halangan syar'i. Yang dimaksud dengan halangan syar'i yaitu halangan yang membuat seseorang tidak mampu menikah atau kawin secara sah atau membuat perkawinan tidak sah. Apakah jawaban kami cukup membantu dan memuaskan? Ya. Sudah cukup? Ya, beri aplaus kepada teman kita ya. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan pertanyaannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, nah, tadi presentasinya sudah bagus sekali. Ada 3 pertanyaan sudah terjawab semuanya. Coba saya akan menggarisbawahi sedikit ya. Dari kelompok 1 tadi dampak positif yang ditanyakan daripada pernikahan dini. Baik, pernikahan dini versi agama dan versi negara ini 2 hal yang berbeda. Kalau versi agama itu berarti di bawah umur balik. Soalnya tadi presentasi kelompoknya menjelaskan tidak boleh karena belum balik. Tetapi secara negara, pernikahan dini itu diatur dalam undang-undang. Yang boleh menikah itu adalah kalau perempuan umur 19 tahun, laki-laki umur 21. Maka di bawah umur itu secara negara itu dianggap pernikahan dini. Maka kita tarik benang merahnya
bahwa kalau menurut agama bahwa pernikahan selama dia balik sesuai dengan syarat dan ketentuan itu secara agama boleh. Tetapi dalam hukum pernikah tadi saya sampaikan ada berapa? Ada Sunnah, wajib, mubah, makruh, haram. Jika madorotnya itu berbahaya, bisa sampai terjadi kepada haram. Itu adalah terkait daripada pernikahan dini. Nah, dampak positifnya pernikahan dini gimana? Bagi orang yang sudah mampu, tapi dia secara agama sudah balik, terus dia uangnya juga udah ada, sudah support dari orang tua, tetapi dia takut zina, calon sudah ada, ya enggak apa-apa. Tapi harus siap mental dan seterusnya. Karena tadi bahayanya adalah setelah pernikahannya. Kalau dia tidak siap mental, maka terjadilah yang namanya perceraian. Anak yang belum waktunya menikah, tapi kecelakaan kemudian menikah. Akhirnya dia menikah dini. Untuk menjaga kehormatan rumah tangga, maka dia melakukan pernikahan. Tetapi tidak baik. Iya. Terus untuk yang kelompok 2, tadi pertanyaannya adalah pernikahan menurut budaya, pernikahan dini, budaya dan agama. Nah, tergantung kalau dia sesuai dengan agama ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak sesuai tidak boleh. Itu tidak sah. Maka hati-hati. Ya. Itu. Terus menurut agama gimana? Kalau dia sesuai dengan syarat dan ketentuan dan juga dia sudah balik, maka boleh. Tetapi banyak pendapat yang mengatakan jangan. Kalau kata Prof. Quraisyab mengatakan itu adalah mengobati sesuatu penyakit dengan penyakit. Nggak boleh. Nah, untuk yang kelompok 3, halangan syar'i. Halangan syar'i banyak, bisa jadi beda agama. Ini salah satu hal yang paling penting ini. Beda agama. Terus yang kedua, contoh karena satu mahram. Jadi kamu dinikahi oleh laki-laki, kamu adalah kakaknya. Maka selama kamu masih hidup, kakakmu tidak boleh menikahi adikmu secara berbarengan. Iya, itu juga secara syar'i. Apalagi ibumu atau mbahmu, itu juga tidak boleh. Ya, plus untuk tadi yang presentasi ya. Nah, kita refleksi ya. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini? Senang dan menyenangkan. Iya, terus hal baru yang kamu pelajari? Tentang pernikahan dini itu tuh hak hukum sama syarat-syaratnya ada banyak. Iya. Coba dari kelompok 2. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini? Sangat senang. Oh, amat senang. Coba sampean, yang kamu pelajari hal baru dari ini apa? Hukum pernikahan dini dalam Islam. Oh iya. Coba dari kelompok 3. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini? Senang. Iya. Terus coba dari sini sekarang. Coba itu hal baru yang kamu pelajari tentang pandangan pernikahan dini dalam agama, hukum dan budaya. Iya. Coba yang terakhir. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini? Sangat senang, punya ilmu baru, terus habis itu penjelasan-penjelasan yang menurut pandangan agama dan pandangan hukum. Ya, terus hal baru yang kamu dapatkan tentang pernikahan dini yang belum tentu semua orang bisa memahami hal ini dengan baik. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Secara keseluruhan tadi sudah baik semua, presentasinya juga sudah bagus. Anak-anak tiap kelompok juga ada yang tanya dan juga sudah menanggapi. Nah, jadi anak-anak, alhamdulillah pelajarannya berjalan dengan lancar. Ya, semoga pembelajaran berikutnya nanti bisa lebih baik daripada hari ini. Baik anak-anak,
pertemuan kita sudah cukup karena waktunya sudah mau habis. Pertemuan selanjutnya yaitu nanti penilaian tentang hukum pernikahan, nanti bisa dibuka di kuisis. Nah, nanti akan saya share ya. Jadi itu, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, jangan lupa dipersiapkan untuk penilaian di pertemuan selanjutnya. Dari saya, jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.